Bantuan dan logistik terus disalurkan bagi korban gempa NTT. Selain itu, pemulihan trauma korban serta pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum terus dilakukan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamunangan dan juru kamera Andika Pratama dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-8 pasca bencana, kami melihat sudah banyak perbaikan dilakukan, dorongan logistik juga sudah dilakukan maksimal. Untuk mengetahui bagaimana update terkini, saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Kodam 9 Udayana, Majen TNI Piek Budianto. Panglima, apa kabar? Terima kasih. Panglima, mungkin boleh dijabarkan untuk kondisi terakhir sampai siang ini, sudah sejauh mana mungkin dorongan logistiknya? Baik. Sampai hari ke-8 ini untuk distribusi logistik, bantuan untuk masyarakat terdampak gempa, kita tetap bersinergi dengan unsur yang lain, TNI dalam ini TNI AD, AL, AU, bersama dengan Basarnas, BNPB, Tagana, kemudian komponen masyarakat yang lainnya, kita tetap sehari-hari melaksanakan distribusi penyaluran bantuan logistik ke daerah yang terdampak gempa. Dan juga kan dari untuk logistik nanti malam juga ada kedatangan kapal angkatan darat ya, Panglima ya? Betul. Saat ini dijadwalkan nanti malam, menurut informasi pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kapal ADRI yang membawa logistik, kemudian berfungsi juga sebagai kapal rumah sakit, akan bersandar di Pelabuhan Riau. Dan yang lain juga ada kapal KRI, Dr. Suharto juga merapat ke Pelabuhan Riau tersebut. Sehingga kita bisa mengoptimalkan untuk rumah sakit lapangan, apabila tidak bisa terpenuhi penanganannya di darat, kita ada dialihkan ke kapal rumah sakit terapung tersebut. Panglima, untuk penanganan bencana, untuk 7 hari ke depan, bagaimana perencanaan? Baik, seperti yang kita ketahui bersama, penanganan ini terus berlanjut. Saat ini kita pada tahap pemulihan, yaitu menghilangkan trauma dampak gempa ini pada masyarakat. Seperti yang kita ketahui, untuk dampak psikologis masyarakat terhadap bencana gempa ini cukup signifikan, sehingga tim kesehatan, nakes, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari TNI, Polri mengerahkan tim trauma healing. Di tiap-tiap pengungsian sudah dilaksanakan program trauma healing, kemudian kita masyarakat juga yang terdampak gempa, kita buat mereka lebih rileks, dan untuk melalui hal tersebut kita setiap saat pendampingan. Dan kemudian pasca pemulihan, kita juga sudah diperintahkan untuk mendata kerusakan aset-aset masyarakat yang dimiliki, seperti contohnya rumah, kemudian aset-aset umum yang dibuat oleh pemerintah seperti jembatan, kemudian rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan, ini kita data. Perlu diketahui saat ini seluruh rumah sakit daerah yang ada di Pulau Flores yang terdampak gempa, kita melihat itu sudah tidak bisa dioperasionalkan. Maksud kita, gedung itu sudah tidak bisa direkom untuk tempat perawatan medis, sehingga banyak pasien yang dirawat di luar. Ini membutuhkan penanganan yang segera dari pemerintah pusat tentunya untuk perbaikan atau pembangunan kembali RSUD yang terdampak gempa. Terima kasih Panglima waktunya. Diharapkan dalam waktu seminggu depan masyarakat sudah pulih dan secara perlahan bisa kembali ke rumah masing-masing. Terima kasih Panglima. Demikian wawancara saya dengan Pangdam 9 Udayana, Majen PNI Piek Budianto yang didampingi dengan Danrem dan Asop. Kita berharap pemulihan sudah berjalan semakin baik agar masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Jona Hamunangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi dahsyat yang mengguncang Pulau Flores menyebabkan duka mendalam. Warga kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarga. Ikut merasakan kondisi itu, warga di perbatasan Indonesia dan Timur Leste bersama personel Polri menggalang bantuan untuk dikirim ke korban bencana di Pulau Flores.
Bantuan kepada korban terdampak bencana gempa bumi di Flores mulai dikirim oleh personel Polres Belu, Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu berupa beras, minyak goreng, susu, perlengkapan anak dan ibu, pakaian, dan makanan siap saji yang digalang anggota dan masyarakat di perbatasan negara, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Seluruh bantuan ini langsung diangkut dan dilepas secara resmi oleh Bupati Belu, Willy Broduslai. 250 juta dari ASN dan saya juga akan dari Kasda Kabupaten Belu akan membantu 200 juta dan saya lihat laporan di Ibu Ansil, Dr. Ansila, sumbangan-sumbangan dari masyarakat, jadi kita total mungkin kurang lebih uang akan terkumpul seluruhnya, kurang lebih ada 500 juta kita akan salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di Flores. Seluruh aparatur sipil negara juga telah menggalang dana kurang lebih 450 juta rupiah untuk dikirim ke Pulau Flores untuk memenuhi keperluan warga di sana. Bantuan logistik peduli Flores bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di daratan Flores. Nah, kami membuka posko ini selain mengakomodir dari rekan-rekan personil Polres Belu, juga mengakomodir dari beberapa rekan-rekan komunitas masyarakat maupun beberapa kelompok-kelompok organisasi lainnya. Kebutuhan pokok, beras, kemudian air mineral, kemudian ada makanan instan seperti mie instan, kemudian makanan kaleng yang cepat saji, kemudian kebutuhan lainnya untuk anak-anak ada susu, popok. Bantuan yang terkumpul ini langsung diangkut dan diantar secara langsung oleh personel Polres Belu menuju lokasi-lokasi terdampak bencana. Liu Sikoni, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kondisi warga pasca gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mulai membaik. Aktivitas warga berangsur membaik meski masih mengungsi di sejumlah titik. Distribusi bantuan logistik juga terus disalurkan, baik dari darat maupun dari udara. Dan berikut liputan dari jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Memasuki hari ke-8 pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 di Nusa Tenggara Timur, situasi saya melihat sudah semakin membaik. Posisi saya sekarang berada di Nagekeo dan melihat distribusi logistik sudah berjalan lancar. Untuk mengetahui terkait dengan apa rencana ke depan dari Tentara Nasional Angkatan Darat dan juga bagaimana penanganannya, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Korem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono. Komandan, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas. Selamat pagi Komandan. Komandan, mungkin boleh dijabarkan terkait dengan korban jiwa sampai data pagi ini sudah berapa Komandan? Untuk korban jiwa pagi ini terdata ada 86 orang. Kemudian itu tersebar dari seluruh dataran Flores, dari Kabupaten Sika, kemudian Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Untuk pengungsi Komandan, kira-kira berapa? Dan mungkin terkait dengan pengungsi ini, kondisinya kalau Komandan melihat bagaimana situasi terakhir? Untuk pengungsi yang sudah terdata ada 108.000, itu juga dari ada Kabupaten Sika, Ende, kemudian Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Posisi sekarang untuk kondisi pengungsi sudah mulai membaik dan distribusi makanan sudah mulai. Walaupun masih ada yang celah-celah yang masih terus kita cari yang mandiri. Memasuki hari ke-8, kalau kita melihat kan situasi sudah mulai semakin membaik Komandan ya. Mungkin boleh dijabarkan untuk rencana ke depan seperti apa? Kita sekarang sudah 8 hari pasca bencana, kemudian 6 hari ke depan kita tetap melaksanakan pendataan, baik itu pendataan rumah rusak maupun fasilitas umum, kemudian kita tetap menyalurkan logistik yang belum tersentuh, walaupun kami dapat laporan semuanya sudah ada, tapi kita juga tidak tinggal diam, kita terus memantau terutama yang mandiri. Kemudian untuk logistik kita juga
nanti malam akan datang lagi di Pelabuhan Riau adalah bantuan dari Bapak Kasat. Ini nanti malam akan mendarat di Pelabuhan Riau. Itu yang dibawa dari kapal Adri adalah ada 2 ambulan, kemudian genset, toren air yang kemarin diminta oleh masyarakat, kami laporkan ke Bapak Kasat kekurangan toren air untuk air bersih, itu 100 buah, kemudian sembako, susu anak, kemudian selimut, dan lain sebagainya. Untuk air bersih sendiri sudah sejauh mana, Komandan, update-nya? Untuk air bersih seperti yang sekarang yang sudah ada, itu tiap-tiap di titik-titik pengungsian, baik yang mandiri maupun yang menjadi satu, untuk air bersih kita bikinkan tandon-tandon air, karena memang di sini air kekurangan, kemudian nanti akan didrop memakai tangki air. Dengan kedatangan nanti 100 buah tandon air, nanti akan kita bagikan lagi dari Sika, Inde, Manggarai, dan kita bagi itu semua. Luar biasa, Komandan. Terima kasih, Komandan, atas waktunya. Ya, terima kasih, Mas. Kita akan melihat bagaimana situasi sudah semakin membaik dan juga distribusi tidak hanya mungkin logistik pangan, tapi air juga sudah baik sehingga tidak ada lagi mungkin ada komplain atau masyarakat yang merasa tidak higienis lagi. Terima kasih, Komandan. Ya, terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Komandan Korem 161 Wira Sakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono. Kita bisa melihat bagaimana penanganan sudah mulai semakin baik. Diharapkan masyarakat yang mengungsi nanti ketika sudah dinyatakan normal bisa kembali ke rumah masing-masing dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Zona Monangan, Muhammad Andika, Kompas TV, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Solidaritas untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa terus berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Sejumlah bantuan yang paling dibutuhkan seperti tenda, makanan, obat-obatan, alas tidur, dan terpal terus didistribusikan ke wilayah terdampak. Setelah hampir sepekan terkendala jalur yang tertutup longsor, bantuan akhirnya juga dapat menjangkau Desa Arus di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah daerah yang baru mendapatkan bantuan adalah di wilayah Kecamatan Lambaleda Timur, Manggarai Timur. Pantauan udara juga dilakukan untuk memetakan titik penerjunan bantuan untuk daerah yang sulit dijangkau. Pemantauan dilakukan mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Penerbangan dilakukan dengan ketinggian sekitar 25 hingga 30 meter agar kondisi wilayah terdampak dapat terlihat dengan jelas. Hasil pemantauan dokumentasikan dan dipetakan untuk mendapatkan gambaran utuh dampak gempa, mulai dari kawasan pesisir hingga daratan. BNPB juga memetakan lokasi yang sulit dijangkau untuk menentukan titik dropping atau penerjunan bantuan dari udara untuk masyarakat yang terdampak. Mengidentifikasi titik-titik dropping udara di mana kita melihat sangat banyak saudara-saudara kita yang tinggal atau perkampungan itu berada di puncak bukit yang kemudian akses jalan menuju kampung ini itu kadang-kadang masih pasir tanah atau aspal batu. Tadi kita melakukan mapping untuk titik-titik dropping dan kita sudah petakan di titik-titik terdampak mulai dari Manggarai Timur, Ngada hingga Nagekeo. Pemerintah menyatakan terus memonitor perkembangan penanganan korban gempa di NTT. Pemerintah juga mengapresiasi langkah pengiriman bantuan yang turut dilakukan oleh berbagai pihak. Adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan. Sementara itu, distribusi bantuan masih sulit menjangkau warga yang memilih untuk mengungsi mandiri untuk menjaga lahan dan ternak yang mereka miliki. Keberadaan warga korban gempa yang lokasinya terpisah dengan pengungsi lain memang menjadi kendala tersendiri untuk proses distribusi bantuan. Saat ini, penanganan serta distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran terus diupayakan. Tim Liputan, Kompas TV. Penanganan serta distribusi bantuan secara cepat dan juga tepat sasaran bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur dibutuhkan. Pemerintah terus berupaya mendistribusikan bantuan ke wilayah terdampak.
dibarengi dengan solidaritas dari berbagai pihak yang turut mengumpulkan dan mengirimkan bantuan. Apakah distribusi sudah tepat dan maksimal, serta bagaimana DPR mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penanganan dan pemulihan korban gempa. Kita akan bahas dalam dialog di pagi hari ini, Saudara, bersama anggota Komisi 8 DPR, fraksi PDIP Muhammad Abdul Aziz Saifuddin, dan juga Afianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat pagi, Kang Aziz, Mas Afianto. Ya, selamat pagi, Mas Bring. Baik, Kang Aziz, kita sudah melihat dari 7 hari ini sejak gempa pertama kali terjadi di NTT, bagaimana Anda melihat respons dan juga penanganan bencana oleh pemerintah sejauh ini? Ya, kami terus mendorong dan memantau ya pemerintah untuk menjalankan penanganan bencana secara komprehensif dan tidak hanya berhenti di tanggap darurat saja, tapi pasca darurat juga negara harus hadir. Nah, setelah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan juga terpenuhi, harus segera masuk fase recovery. Ya, saya berharap pemerintah juga bergerak cepat untuk bisa NTT ini bisa pulih segera. Tapi bagaimana kemudian dengan pendistribusian bantuan, Kang Aziz, karena kami mendapat informasi bahwa masih banyak mereka yang terutama ini mengungsi secara mandiri belum tersentuh bantuan. Ya, kalau kami juga mendapatkan laporan serupa ya bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, makanya pentingnya integrasi data dan juga pemetaan dan juga segera pemerintah ya mungkin karena bencana ini hampir bencana gempa bumi susulan ini juga hampir 4.000 kali yang terjadi, bahwa kita mendorong bahwa untuk segera ya memulihkan jalur infrastruktur distribusi bantuan logistik melalui darat, udara juga laut agar bantuan ini bisa sampai ke masyarakat yang terisolasi. Baik, jalur evakuasi ataupun juga jalur transportasi dan juga pendataan yang kemudian perlu didorong. Kemudian saya ke Mas Afianto. Kalau dari Mas Afianto, dari kacamata Anda, bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah selama paling tidak 7 hari kebelakang ini? Baik, terima kasih Mas Bring. Menurut kami memang mobilisasi bantuan dari pusat ke wilayah terdampak itu sudah lebih baik dibandingkan bencana sebelumnya ya, seperti kita lihat di waktu Sumatera kalau kita bandingkan. Tapi memang kendalanya ini adalah bagaimana last mile distribution, distribusi hingga sampai ke orang yang membutuhkan itu menjadi tantangan karena jalan yang terputus atau medan yang tidak ramah dan juga personel yang memang harus digerakkan sebanyak mungkin ya gitu. Jadi kalau kita juga melihat bagaimana pemerintah bisa menggandeng seluruh komponen masyarakat termasuk para relawan, masyarakat sipil untuk bisa membantu distribusi itu bisa lebih cepat dan merata. Tapi masalah utamanya dari mana sih, Mas? Apakah tadi soal pendataan atau tadi soal jalur menuju ke lokasinya yang masih mungkin sulit untuk dijangkau? Memang ada beberapa wilayah yang sulit dijangkau ya, seperti kayak di wilayah Riau atau di pulau kecil yang Palue dan wilayah-wilayah lainnya. Dan juga kan memang karakteristik dari gempa itu memang banyak yang seperti tadi dibilangkan pengungsi mandiri ya gitu. Jadi mereka tidak semuanya tersentralisasi. Wilayah terdampak pun di daerah Flores itu juga desa-desanya juga cukup luas dan berjauhan ya gitu. Jadi memang tantangan geografisnya juga besar. Sehingga memang sumber daya yang dibutuhkan juga termasuk personal memang harus tinggi juga ya gitu dan disitulah kendalanya. Baik, saya kembali ke Kang Aziz. Kang Aziz, kalau kita cermati pernyataan dari pemerintah yang masih belum ingin membuka pintu bantuan untuk korban gempa dari negara lain, kira-kira pendapat Anda seperti apa? Apakah kita mampu memang untuk menangani ini semua sendiri? Ya, kalau menurut saya negara harus melindungi rakyatnya ya, serta memulihkan secepatnya dari bencana ini. Bagi korban bencana, yang penting itu bukan dari mana asal bantuannya, tapi bagaimana kecepatan negara hadir dalam mengatasi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan hunian yang aman. Dan juga memastikan prioritas terhadap kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas, ibu hamil, lansia, dan ibu menyusui dan juga anak-anak ini segera mendapatkan bantuan. Jadi kalau menurut saya ya, kami juga menawarkan kalau misalnya
pemerintah masih belum membuka bantuan dari negara asing, ya ini menjadi adalah hak kedaulatan negara ya, tapi konsekuensinya tanggung jawab penuhnya ada di tangan pemerintah. Saya berharap negara juga berpihak ya, mendukung secara penuh jika konsekuensinya pemerintah tidak membuka pintu bantuan dari asing untuk segera mendukung anggaran penuh untuk pemulihan bencana yang ada di NTT. Tapi jika kita melihat penanganan yang sekarang, Kang Aziz, apakah kita sudah perlu untuk membuka bantuan tersebut atau ya sudah kita jalan sendiri saja sementara ini? Ya, yang saya sampaikan hari ini, yang jadi hari ini ya, kalau melihat dari informasi yang ada di NTT, bahwa hari ini itu adalah bagaimana kita memulihkan jalur distribusi bantuan ini yang terisolasi. Karena hari ini percuma kalau kita bantuan logistiknya memadai, tapi pendistribusian ini terkendala dari infrastruktur yang ada di darat dan juga bagaimana mendorong distribusi ini cepat, tepat, dan akurat gitu, Mas. Jadi hari ini kita fokus ya bagaimana kita bisa memulihkan jalur distribusi logistik ini ke tempat-tempat yang terisolasi. Baik, kalau menurut Mas Afianto seperti apa? Apakah kita saat ini masih mampu untuk berjalan sendiri, untuk menangani bencana ini sendiri, belum butuh bantuan dari negara lain? Kalau kami dari MPBI merasa bahwa pertanyaan adalah bukan mampu atau tidak mampu ya gitu, tapi semua bantuan yang dicurahkan atau didistribusikan itu akan mempengaruhi kecepatan dan akurasi dan efektivitas bantuan ya gitu. Jadi dalam artian bahwa bukan berarti solidaritas dari negara-negara luar atau dari saudara-saudara kita yang di luar Indonesia itu harus ditolak ya gitu, tapi dalam artian bahwa artinya kita tidak mampu, tapi seluruh bantuan yang ada itu bisa, kalau misalnya dikelola dengan baik, itu akan mempercepat bantuan itu bisa sampai ke warga yang membutuhkan. Jadi tidak ada salahnya kita menerima bantuan dari negara-negara lain, ataukah mungkin ada beberapa konsekuensi yang mungkin sudah diperhitungkan oleh pemerintah jika kita menerima bantuan itu, Mas Afianto? Indonesia sendiri kan tidak asing ya dalam hal menerima bantuan luar negeri. Kita yang tentunya selalu kita ingat adalah tsunami Aceh di 2004, gempa bumi Yogyakarta di 2006, hingga mungkin yang paling dekat dengan kita itu di gempa bumi tsunami Sulawesi Tengah di 2018 ya gitu. Dan seiring dengan waktu itu pemerintah Indonesia semakin capable, semakin baik dalam mengelola bantuan asing. Dan waktu di tahun 2018 itu bantuan pemerintah memberikan pernyataan bahwa pemerintah welcome international assistance, tapi untuk barang-barang atau jenis bantuan A, B, C, dan F gitu misalnya gitu. Jadi memang harus selektif, tidak bisa kita membuka semuanya sehingga seluruh jenis bantuan itu masuk ya, karena memang tidak dibutuhkan juga gitu. Tapi memang ada hal-hal yang memang mungkin dibutuhkan dan bisa membantu speed of response. Dibantu secara selektif tentunya ya, agar bisa tadi mempercepat penanganan bencana. Tapi Kang Aziz, kalau menurut Anda, apa salahnya kemudian pemerintah menerima bantuan dari luar negeri, toh juga bisa mempercepat apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya pemerintah sendiri melakukan ini sendiri seperti itu, mungkin nilainya 8 dari 10, tapi kalau misalnya ada bantuan dari luar, misalnya jadi 10 ke 10 gitu. Menurut Anda seperti apa? Ya, menurut saya sih nggak ada salahnya ya. Kayak tadi sampaikan oleh Mas Afianto bahwa Indonesia juga sudah juga pernah menerima bantuan dari negara asing ya. Justru hari ini saya sampaikan kalau misalnya hari ini belum membuka ya, mungkin jangan menutup rapat bantuan tersebut. Tadi sampaikan bahwa kita harus selektif ya, menerima bantuan asing dan juga bagaimana mengelola bantuan asing ini secara transparan dan juga akuntabel dan juga bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan gitu, Mas. Oke, jadi kalau kita misalnya bicara soal Indonesia yang juga sempat beberapa kali memberikan bantuan ke luar negeri, misalnya ke Palestina, kemudian juga ke Vanuatu, sempat ada bencana di sana. Apakah ini juga saat yang tepat juga gitu, Kang Aziz, untuk juga menerima bantuan, paling tidak juga untuk
menjaga hubungan baik antara negara ini? Ya, kalau saya sih menawarkan Jalan Tengah ya, bagaimana bantuan asing ini bisa masuk ke Indonesia dengan mekanisme satu pintu, ya government to government, dan pemerintah pusat juga bisa mengatur agar juga menjaga kedaulatannya untuk bisa penanganan ini masih tetap ditangani oleh pemerintah pusat. Dan juga sebagai negara sahabat kita juga terima kasih ada kesempatan memperhatikan masyarakat NTT ya, masyarakat Indonesia yang terdampak bencana. Jadi kalau menurut saya sih ya kita nggak perlu menutup rapat bantuan tersebut menurut saya. Karena Indonesia juga sering juga melakukan bantuan-bantuan ke negara sahabat juga. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Safianto. Mas Safianto, selain saat ini yang kemudian masih menjadi PR, ada beberapa kebutuhan dasar masyarakat di beberapa pengungsian mandiri yang belum terpenuhi gitu. Kita juga harus melihat ke depan bahwa masih ada loh warga yang butuh hunian untuk mereka bisa tinggal. Saat ini mereka masih tinggal di tenda darurat. Bagaimana kira-kira seharusnya pemerintah strateginya untuk bisa segera membangun hunian sementara untuk para korban gempa ini? Perlu kita ingat juga bahwa masyarakat Flores itu tidak asing dalam menghadapi gempa atau bencana-bencana besar dan juga termasuk tsunami ya gitu. Jadi yang kita di situasi di wilayah ini adalah warga yang cukup resilient, cukup tangguh dalam menghadapi berbagai macam ancaman bencana dan sudah punya banyak pengalaman. Jadi menurut kami apabila mereka bisa diberdayakan dengan mendorong kemandirian, dengan mereka bisa memperbaiki recovery dan pulih secara mandiri, itu akan jauh lebih baik dibandingkan mereka disuguhkan barang-barang atau produk-produk jadi gitu. Jadi maksudnya dengan mereka bisa didistribusikan peralatan, perlengkapan, perkakas untuk memperbaiki rumah mereka dan juga pengetahuan yang tepat gitu dalam hal bagaimana membangun rumah, mengantisipasi agar bisa bangunannya tahan gempa, itu akan jauh lebih cepat, jauh lebih tepat dan jauh lebih sustainable ya, jauh lebih long lasting gitu daripada pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan bangunan-bangunan dan juga mengkerahkan seluruh personilnya untuk membangunkan rumahnya untuk warga-warga ini ya gitu. Dan juga perlu kita ingat bahwa banyak kearifan lokal dan pengetahuan daerah ini yang membuat mereka lebih sesuai gitu dengan karakter geografis, dengan karakter budaya dan karakter sosial yang dialami saat ini. Tapi dengan kondisi seperti ini, Mas Safianto, dengan kebutuhan dasar juga masih terbatas, bagaimana mereka bisa terpikir untuk bisa membangun rumah mereka sendiri? Sekarang kan orang-orang pada di pengungsian ya dan tentunya memang satu hal yang mungkin perlu kita ingat itu adalah bahwa saat ini masih banyak gempa susulan. Jadi memang perlu kita memastikan bahwa si gempa susulan ini sudah stabil ya gitu wilayahnya. Tapi di sisi lain juga mereka membutuhkan kegiatan, mereka butuh pemberdayaan, mereka butuh aktivitas yang bisa membuat mereka pulih lebih cepat. Saudara-saudara kita yang di NTT ini ya gitu. Bukan berarti fase tanggap darurat itu adalah fase di mana semuanya itu adalah peran orang-orang luar gitu, tapi juga bagaimana warga terdampak itu juga bisa terlibat, bisa ikut serta dan juga berpartisipasi dalam upaya memulihkan diri mereka sendiri ya gitu. Apabila mereka mendapatkan tools yang tepat, mereka mendapatkan fasilitas, sarana, prasarana, itu kami sangat yakin berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga mereka bisa bangkit dan pulih secara mandiri. Tapi memang kebutuhan dasar itu yang kami memang lebih khawatirkan saat ini adalah saat ini kita sedang situasi super El Nino, kekeringan, kemarau sedang tinggi, sehingga kebutuhan air bersih itulah yang menjadi sangat penting dan memang ini perlu intervensi dari luar. Oke. Intervensi dari luar butuh, tapi juga bagaimana menggerakkan masyarakat untuk juga bisa berkegiatan dan juga bisa memulihkan kondisi mereka. Kemudian Kang Aziz, kalau kita cermati mungkin pernyataan dari pemerintah yang terkait anggaran yang disiapkan untuk rekonstruksi pasca bencana, bagaimana Anda menilainya? Apakah cukup kemudian yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tersebut?
Ya, kalau saya melihat ya bahwa dari rapat bersama DPR, pimpinan DPR dengan pemerintah, bahwa ada pernyataan dari pemerintah melalui Menteri Keuangan bahwa dana siap pakai itu sudah ada di sekitar 250 miliar dan juga anggaran yang disiapkan oleh negara itu hampir 5 triliun. Nah, saya juga mendorong kalau misalnya anggaran ini juga masih kurang ya, pemerintah harus mendorong perpihakan negara untuk segera pemulihan dan juga dukungan anggaran untuk segera membangun kembali agar NTT ini bisa pulih kembali. Jadi kalau kita misalnya bicara soal kemampuan bukan pusat, ini kita bicara soal pemerintah daerah gitu, Kang Aziz, ini kan juga ada keterbatasan di Pemda yang misalnya karena memang sudah di-cut gitu ya untuk dana transfer ke daerah. Bagaimana kemudian pemerintah daerah juga bisa ikut untuk bisa membangun kembali daerahnya? Ya, ini juga menjadi kekhawatiran saya juga bahwa adanya pemotongan transfer dana ke daerah ya. Kalau seandainya terjadi bencana seperti ini, pasti daerah akan mengalami kesulitan dalam penanganan bencana ini. Makanya perlunya eh, koordinasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, sehingga apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah itu juga bisa ditanggulangi oleh pemerintah pusat tersebut. Oke, koordinasi antara pemerintah daerah juga pusat. Saya kembali ke Mas Afianto. Mas Afianto, jika kita bicara soal dana cadangan bencana yang disiapkan oleh pemerintah sekitar 5 triliun rupiah untuk penanganan gempa di NTT, dari pengalaman-pengalaman bencana sebelumnya, apakah dana tersebut cukup? Sekarang permasalahannya itu bukan hanya mengenai cukup, tapi bagaimana dana itu bisa dicairkan dengan segera. Kalau kita mengaca di Sumatera sendiri ya, penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sendiri, dana pemulihan itu pun masih berjalan sangat parsial dan belum dana itu dialokasikan dengan sepenuhnya ya gitu. Sehingga sebenarnya yang paling penting itu adalah apapun yang kita lakukan pada masa tanggap darurat ini akan mempengaruhi masa kita pemulihan nanti gitu. Apabila kita bisa bergerak cepat, apabila kita intervensinya tepat, itu akan mempersingkat masa pemulihan sehingga warga itu bisa segera kembali ke situasi sebelumnya. Nah, tentunya ini perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, bagaimana mereka bisa mengkaji apa saja sih kebutuhan untuk pada pemulihan dan seterusnya. Dan memang di sini kita masih dalam masa tanggap darurat, tapi bukan berarti kita menunda alokasi dan bagaimana itu bisa sampai ke warga ya gitu. Jadi disinilah pemerintah perlu mendengar aspirasi warga-warga terdampak dan melihat mana yang prioritas, mana yang perlu ditangani segera, dan kemudian disusun strateginya. Oke, baik, kalau menurut Anda strategi yang paling pas untuk sekarang, Mas Afianto, di 7 hari pasca gempa NTT, apa yang harus dilakukan pemerintah secara bertahap? Apa tadi pemenuhan kebutuhan dasarkah, atau kemudian pendataan rumah rusak, atau seperti apa, atau perbaikan infrastruktur dan juga fasilitas umum? Nah, ini memang pentingnya manajemen penanggulangan bencana dan komando ya gitu. Dalam artian bahwa semua wilayah itu bergerak dengan laju yang berbeda-beda karena juga dampaknya juga tidak serupa ya gitu untuk di semua wilayah. Ada yang wilayahnya itu dampaknya tidak terlalu besar, ada yang dampaknya besar. Ada yang intervensinya itu mungkin bisa sudah segera bisa lakukan transisi ke pemulihan, ada yang mungkin masih fokus di kebutuhan dasar. Nah, di sini pentingnya koordinasi, kerjasama, bagaimana melibatkan para LSM, relawan, instansi-instansi teknis untuk mengetahui apa formula dan strategi yang tepat di minggu pertama, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya ya gitu. Dan ini memang perlu perencanaan dan koordinasi yang kuat. Baik, saya ke Kang Aziz. Kang Aziz, kalau dari 7 hari ini Anda melihatnya evaluasi apa yang kemudian bisa diperbaiki oleh pemerintah paling tidak dalam menangani bencana ini? Ataukah tadi soal koordinasi, atau soal pendataan, atau apa yang kemudian perlu difokuskan pemerintah sekarang? Ya, kalau saya melihat hari ini ya, pengalaman bencana sebelumnya, bahwa
evaluasi hari ini adalah bagaimana negara segera hadir ya di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah bagaimana integrasi data ya antara pemerintah pusat dan daerah ini harus segera sinkron. Jangan sampai ada integrasi data yang berbeda. Contohnya misalnya banyak sekali laporan-laporan yang kita temui ya masyarakat bahwa masyarakat yang ada di daerah tersebut misalnya jumlahnya sekian tapi bantuannya tidak sesuai dengan jumlah masyarakat. Nah, ini sangat jadi evaluasi saya ya di DPR dan juga Komisi 8 bahwa jangan sampai bantuan dan juga jumlah masyarakat itu berbeda ya. Jadi akhirnya menimbulkan konflik ya di tengah masyarakat gitu. Oke, koordinasi dan juga integrasi data yang lagi-lagi harus difokuskan oleh pemerintah saat ini agar bantuan tepat sasaran dan juga bagaimana rekonstruksi ke depannya juga bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Muhammad Abdul Aziz Saifuddin, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP, dan juga Mas Safianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Kang Aziz, Mas Safianto. Pagi. Terima kasih. Terima kasih.